Suara langkah kaki para pemuda memecah sunyi hutan, menuju sebuah rumah kayu tua yang berdiri sendirian di tengah pepohonan. Hampir semua datang dengan wajah penuh semangat. Orang-orang tua yang mengantar mereka pun tersenyum bangga, seolah melepas anak-anak mereka menuju kehormatan tertinggi. Namun tidak dengan Wiru. Sudah sana, jadi abdi itu kebanggaan buat kamu dan keluarga kita, ucap ayahnya. Nadanya mencoba terdengar tegar. Apa harus, Pak? Tanya Wiru dengan pelan. Tidak harus. Bapak bisa ajak kamu pulang kalau kamu memang tidak bersedia, Wiru. Pandangan Wiru beralih kepada para pemuda lain. Sebagian berpakaian rapi, sebagian lagi memancarkan wibawa layaknya bangsawan keraton. Hampir semuanya membawa pusaka keris, tombak pendek, atau jimat yang tergantung di pinggangnya. Wiru menunduk. Ia sadar betul ketimbangan itu mereka adalah anak keluarga besar, murid guru ternama, sementara dirinya hanyalah anak orang kecil, tanpa nama, tanpa pusaka. Doakan Wiru, Pak, ucap Wiru akhirnya. supaya keluarga kita bisa makan enak lagi, supaya adik-adik bisa sekolah setinggi-tingginya. Sang ayah mengangguk, menahan sesuatu di dadanya. Apapun yang terjadi, kamu tetap kebanggaan kami, Nak. Wiru memeluk ayahnya sejenak, sebuah hal yang tak dilakukan pemuda lain di sana, yang sibuk menunjukkan keperkasaan mereka. Ritual pemilihan abdi pun dimulai. Keluarga Wagiatma, terah yang menguasai perekonomian dan spiritual wilayah itu, akan memilih pelindung bagi garis keturunan mereka. Mengabdi pada Wagiatma adalah kehormatan besar. Restu mereka bisa mengubah nasib seseorang. Ucapan mereka adalah titah. Tak ada sambutan, tak ada penjelasan. Para calon abdi digiring masuk lebih dalam ke hutan, menuju bangunan tua milik keluarga Wagiatma. Bangunan keramat yang hanya dibuka untuk pemilihan abdi. Lalu tanpa aba-aba lebih dari 10 pemuda terkunci di dalam satu ruangan. Trak! Salah seorang menghantam pintu tempat mereka masuk. Pintu itu tidak bergerak sedikit pun, seolah ditahan oleh sesuatu yang jauh lebih berat dari kayu. Apa kita salah tempat? Suaranya gemetar. Tidak, Sahut yang lain, mencoba tenang. memang di sini. Mungkin kita hanya perlu menunggu. Namun, jam berganti jam, tidak ada seorang pun yang datang. Tidak ada suara dari luar. Kita ditipu. Kita dikurung, Teriak seseorang. Tembok dan pintu digedor. Percuma. Tidak ada jendela. Hanya ventilasi kecil di dekat langit-langit. Bangunan itu terlalu tinggi untuk dipanjat. Dan ketika matahari tenggelam, teror pun dimulai. Tiba-tiba suasana menjadi gelap, pekat. Tidak ada cahaya sama sekali, kecuali api kecil yang dinyalakan dari barang-barang seadanya. Mereka tahu, api itu tidak akan bertahan lama. Di tengah kekacauan, seorang pemuda tiba-tiba tertawa. Ia mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, lalu menatap satu persatu wajah di sekitarnya. Matanya merah, berair darah. Makananku, Gumamnya. Brak!
Sial, kita dijebak. Sosok kerasukan itu merangkak cepat, menyergap seorang pemuda dan menggigit telinganya hingga putus. Jeritan menggema di ruangan itu. Dalam gelap, mereka mencoba menangkapnya. Namun setiap usaha justru menambah korban. Itu bukan setan sembarangan, Ucap seseorang dengan suara berat. Ia menarik keris pusakanya, membaca ajian dengan nafas bergetar. Aku tak punya dendam padamu, tapi aku juga tak ingin mati. Dialah yang paling berani. Dengan keris di tangan, ia maju menghadapi sosok itu. Meski bergerak lincah, pemuda kerasukan itu mampu mengimbanginya. Ia menari di antara gelap, darah, dan teriakan. Dan di saat itulah, para calon abdi menyadari satu hal mengerikan. Pemilihan ini bukan tentang kehormatan, melainkan tentang siapa yang layak bertahan hidup. Semua yang menyaksikannya terdiam. Tak ada yang menyangkal pemuda itu adalah yang terkuat di antara mereka. Namun, brak! Tubuhnya roboh menghantam tanah. Keris pusaka miliknya menancap tepat di jantung. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Pemuda itu mati. Ketakutan menjalar seketika. Mereka sadar ini bukan ujian kekuatan. Ini hanya soal giliran siapa yang mati lebih dulu. Dan seolah kematian itu belum cukup. Langit-langit bergetar. Suara gemuruh datang dari atas kepala mereka. Dalam hitungan detik, atap bangunan itu hancur, disusul nyala api yang melayang-layang di udara. Dari celah reruntuhan, muncul wajah makhluk raksasa. Matanya menyala lapar, seakan tengah memilih santapan. Wagiatma, Seseorang menjerit. mereka bukan mencari abdi. Mereka mencari tumbal. Kita tumbalnya. Kekacauan pecah. Pusaka beradu. Mantra dirapalkan. Ilmu gaib dilepaskan. Namun malam tak kunjung usai. Sebaliknya, satu persatu tubuh tumbang, bukan hanya oleh serangan, tapi oleh kelelahan dan ketakutan. Hingga brak! Sebuah tubuh jatuh menimpa Wiru. Ini apaan sih? Rame-rame. Keluh Wiru kesal. Ia baru saja tersadar dari tidur lelapnya. Pemuda di atasnya menatap tidak percaya. Nyawa kita di ujung tanduk. Kau malah tidur. Wiru menggaruk kepala. Masih linglung. Ia melihat sekeliling. Darah, api, jeritan. Dan tanpa ragu mengambil keputusan paling jujur. Ia tidak ingin terlibat. Dar. Hei, kenapa lari? Lawan. Teriak pemuda itu. Lawan pakai apa? Wiru menunjukkan tubuhnya. Kosong. Tidak ada pusaka. Tidak ada jimat. Gila. Kau kesini tanpa persiapan apapun. Wiru baru menengadah. Saat itulah ia melihatnya. Wajah besar di atas bangunan. Tangan raksasa meraih satu persatu manusia di dalam. Kita ini cuma tumbal. Ucap pemuda itu putus asa. Namun ketika ia menoleh kembali, Wiru sudah menghilang. Ia menemukan Wiru meringkuk di balik meja tua di sudut gelap. Bibir Wiru berkomat-kamit membaca mantra yang bahkan ia sendiri tidak yakin gunanya. Satu persatu pemuda itu tumbang. Wiru melihat semuanya dan tetap memilih bertahan hidup dengan bersembunyi. Sampai akhirnya pemuda yang membangunkannya tadi terjatuh tepat
di depan persembunyiannya. Darah mengalir deras, nafasnya putus-putus. Pemuda itu menatap Wiru. Ia sadar bahwa Wiru sama sekali bukan orang yang ingin bersaing dengannya. Wiru bukan orang yang memiliki ambisi memenangkan posisi Abdi. Wiru tidak seharusnya ada di situ. Pemuda pengecut. Gumamnya lemah. Dengan sisa tenaga, ia merayap mendekat dan menyodorkan sebuah tongkat tajam sepanjang lengannya. Kau tak seharusnya ada di sini, Katanya lirih. Ini pusaka keluargaku. Masih ada kekuatan pada pusaka ini. Pakailah, selamatkan dirimu. Tangannya terlepas, tubuhnya lunglai. Jantung Wiru berdegup kencang. Di hadapannya, seseorang sekarat. Dan di atas mereka, maut sedang memilih. Makhluk raksasa itu menurunkan tangannya, mengincar tubuh pemuda tersebut. Tubuh Wiru gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya, dan saat tangan itu hampir menyentuh, cerat, tangan makhluk itu terpotong. Wiru berdiri, memegang tongkat tajam itu dengan kedua tangannya. Dia belum mati, Ucapnya gemetar, melindungi tubuh yang tak bergerak lagi. Barulah ia menyadari ada sesuatu yang bangkit bersamanya. Sosok lain terikat pada pusaka itu. Bukan Wiru yang menebas, melainkan kekuatan lama yang terbangun olehnya. Ruangan menggelegar, mengguncang hutan. Setan itu murka, angin mengamuk, tanah bergetar, dan teror bertambah. Beberapa banaspati bermunculan, melayang-layang mengitari makhluk raksasa itu. Denggul Wiru bergetar hebat. Ia ingin lari. Ia ingin berteriak, namun ia tetap berdiri, melindungi tubuh pemuda yang hampir mati itu. Sampai seseorang melompat turun dari atap bangunan, jatuh dari ketinggian tanpa luka sedikit pun. Orang-orang bodoh. Suara tawa tua menggema. Seharusnya kalian tidak perlu melawan. Seorang kakek bertubuh kekar berdiri di hadapan mereka. Dia. Teriak salah satu pemuda yang tersisa. Aku tahu. Dia seseputra Wagiatma. Dia yang ingin menumbalkan kita. Dan benar saja, dengan kehadiran kakek itu, makhluk-makhluk di tempat itu mengamuk lebih liar. Habisi dia. Kita harus hidup dan tunjukkan pada semua siapa sebenarnya keluarga Wagiatma itu. Teriak salah satu pemuda. Dua orang menerjang kakek itu bersamaan. Namun, cerang, tebasan mereka terpental. Para pemuda terhenyak. Yang berdiri di depan kakek itu bukan setan suruhan, bukan pula orang terah Wagiatma. Wiru. Kau. Seseorang berteriak. Kau pengkhianat. Tubuh Wiru gemetar hebat, nafasnya tersengal. Luka-luka masih terbuka di sekujur tubuhnya. Namun di kepalanya hanya ada satu hal, satu misi yang tak ia pahami sepenuhnya, tapi terasa benar baginya. Kalian sendiri yang bilang. Ucapnya tertahan. Kalau dia bagian dari terah Wagiatma, Ia menelan ludah. itu artinya dia yang harus kulindungi. Talal. Bentak yang lain. Dia ingin menumbalkan kita. Wiru tidak menjawab. Ia hanya kembali mengangkat pusaka di tangannya. Ia berdiri menjadi tameng. Serangan datang bertubi-tubi. Tubuh Wiru terpukul, tergores, terhuyung. Darah mengalir. Nafasnya kian berat. Namun ia tetap berdiri hingga langit mulai memucat. Fajar pun menyingsing. Saat itu satu persatu makhluk-makhluk gelap yang menyerang mereka menghilang. Larut bersama datangnya cahaya. Setan-setan suruhan kakek biadab itu sudah lenyap.
kau masih mau membelanya?" teriak seseorang. Wiru tidak menjawab. Ia tetap berdiri, bersiap menerima serangan berikutnya. Trak! Pintu ruangan itu terbuka lebar. Beberapa orang dengan busana Jawa yang mewah melangkah masuk. Aura mereka menekan, membuat siapapun yang melihatnya tercekat. "Mereka petinggi Trawagiatma," bisik beberapa pemuda. "Eyang." Ucap seorang pria dengan suara tenang namun berwibawa. Kanjeng Sarwaji. "Bagaimana? Apa sudah ditemukan yang cocok?" Kakek itu melangkah maju dengan mantap. Tangannya terangkat dan diletakkan di pundak Wiru. "Pemuda pengecut, tapi selalu paham pada misinya," katanya pelan. Ia tersenyum tipis. "Penakut, tapi tak pernah membiarkan tubuhnya tunduk pada rasa takut." Kanjeng Sarwaji mendekat. Sekejap ruangan itu seperti terkunci. Tak satu pun mampu bergerak. Tekanan tak kasat mata membuat lutut gemetar dan dada sesak. Pandangan Kanjeng Sarwaji jatuh pada kalung di leher Wiru, simbol tua yang selalu ia kenakan, tanpa pernah benar-benar tahu maknanya. "Adhikara," ucapnya lirih, lalu dengan suara yang menggema dan tak terbantahkan. "Mulai hari ini, abdi pelindung Trawagiatma akan berasal dari keluarga Adhikara." Riuh protes meledak, jeritan, kemarahan, tidak percayaan. Namun tak satu pun berani melawan. Keputusan Trawagiatma adalah titah kartu mati yang tak bisa digugat. Terlebih ketika kebenaran terungkap. Mereka yang mati adalah para penyusup, seluruh pihak lawan yang ingin merebut posisi abdi dengan tipu daya. Pemuda yang tadi dilindungi Wiru selamat. Ia pulang membawa pusakanya. Sebelum pergi, ia menoleh pada Wiru. "Pusaka ini tak pernah sekuat saat berada di tanganmu." Perkataan itu adalah sebuah petunjuk atas kekuatan asli Wiru. Sejak hari itu, hidup Wiru berubah. Keluarganya mendapat tempat tinggal yang layak. Desanya berada di bawah perlindungan Trawagiatma. Tak ada lagi yang berani mengusik. Namun bagi Wiru, semua itu terasa asing. Ia masih pemuda yang sama, yang datang tanpa pusaka, tanpa ambisi, tanpa mimpi besar. Dan kini justru dirinya lah yang diandalkan. Ia menjadi kartu as, senjata tersembunyi, pelindung terakhir dalam setiap langkah besar Trawagiatma. Sebuah keluarga yang lebih dulu melihat potensi dalam diri Wiru, bahkan sebelum Wiru sendiri berani mempercayainya. Manusia biasa. "Pergi, Tegar, pergi. Keris pusaka Wulung menancap tepat di dada Wiru. Jangan sia-siakan nyawaku." Darah mengalir deras, membasahi pakaian Wiru. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Namun, tangannya masih menggenggam lengan Wulung. Menahan, memaksa, memastikan Tegar punya waktu. Wajah Tegar memucat. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di seberang jalannya justru menjadi perisai terakhirnya. Namun tak ada waktu untuk ragu. Simbol mudra di tangannya telah sempurna. "Ingsun Kanyo Mantini Gusti, Kakang Kawah Adi Hari-hari, Jagat Joko Soko Wetan lan Soko Kulon." Suara Tegar bergetar, tapi mantranya tegak. Ia menarik kain kafan lusuh, benda terakhir yang masih ia miliki, dan menutupkan kain itu ke tubuhnya dan tubuh Wiru. "Makhluk Allah sirna tanpa daya, awak ingsun nyawa wis kaguman Kang Sukma Agung." Mantra itu menggema, bukan hanya terdengar, tapi berputar, mendekat, menjauh, menyelimuti ruang, seolah waktu sendiri terlipat di sekeliling mereka.
Sang Ratu dan Wulung tersentak. Cengkraman Sang Ratu di tubuh Tegar masih kuat. Keris Wulung masih menancap di dada Wiru. Namun sesuatu telah berubah. Dari kejauhan, terdengar suara yang tak seharusnya ada di tempat itu. Suara mesin motor. Wulung tersadar. Dengan geram ia meraih dan menarik kain kafan itu. Namun, tak ada tubuh di baliknya. Kain itu melayang kosong, tak berisi, tak bernyawa. Bodoh, kalian tolol. Raden Argoyo mengamuk, amarahnya memecah ruangan. Ia berlari keluar. Di kejauhan, dua sosok melesat menembus malam. Motor tua meraung, memaksa dirinya melaju secepat mungkin, membawa satu tubuh yang nyaris tak bernafas. Wulung bersiap mengejar. Cukup, Perintah Raden Argoyo dingin. tak usah dikejar. Aku tahu kemana tujuan mereka. Suara motor itu semakin menjauh, larut bersama gelap. Raden Argoyo berdiri diam, menatap kegelapan yang menelan mereka. Sementara di punggung motor yang melaju tanpa henti, Tegar menggenggam tubuh Wiru dengan erat, putus asa. Ia tidak tahu apakah Wiru masih bernafas. Mbah Wage, tolong. Teriakan Tegar terpadu dengan gedoran keras di pintu pendopo tempat mereka biasa bermusyawarah. Seorang utusan segera membukakan pintu. Begitu melihat kondisi Wiru yang terkulai lemah, wajahnya berubah tegang. Tanpa banyak tanya, ia mempersilahkan mereka masuk sambil bergegas memanggil Mbah Wage. Wiru segera dibaringkan di atas ranjang yang empuk. Beberapa orang diperintahkan untuk memeriksa keadaannya, sementara Mbah Wage menarik Tegar ke samping. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya lirih, namun penuh tekanan. Dengan nafas terengah dan suara bergetar, Tegar menceritakan semua apa adanya, mulai dari perintah Pak Lukman, pengkhianatan keluarga lain, jebakan Raden Argoyo, hingga bagaimana Wiru justru berbalik melindungi dirinya. Mbah Wage terdiam, matanya berkaca-kaca. Tak kusangka. Kupikir semua ini sudah berakhir sejak keluarga lain memilih pengkhianat. Mbah, aku gak mikirin apa-apa waktu itu. Tolong Wiru, Mbah, tolong. Suara Tegar pecah. Mbah Wage menepuk bahu Tegar dengan tenang. Tenanglah, Wiru sudah ditangani. Kamu membawanya ke sini berarti kamu percaya aku bisa menyelamatkannya. Iya bukan? Tapi bagaimana, Mbah? Tegar panik. Ia mondar-mandir di depan pintu ruangan tempat Wiru dirawat. Keris Wulung itu menancap tepat di dadanya. Kalau yang kau khawatirkan hanya lukanya, bukanlah seharusnya kau membawanya ke dokter, bukan ke saya. Tegar terdiam. Dadanya terasa sesak oleh kesadaran itu. Iya juga ya, Mbah. Gumamnya tanpa pikir panjang. Ia berbalik hendak masuk ke ruangan Wiru. Kau mau kemana? Bawa Wiru ke dokter, Mbah. Brak! Sebuah pukulan keras menghantam tengkuk Tegar. Tubuhnya ambruk seketika, terkulai tak sadarkan diri tepat di depan pintu ruangan. Sepertinya kau juga butuh istirahat, ujar Mbah Wage pelan, menatap tubuh Tegar yang tergeletak lemah. Setelah memastikan Tegar dipindahkan ke tempat yang aman, Mbah Wage melangkah masuk ke ruangan Wiru. Di sana, ia mulai menata segala persiapannya. Sebuah ritual besar tak terelakkan. Satu nyawa harus ditebus dengan cara yang tak biasa. Langit basah oleh hujan yang tidak kunjung berhenti. Di bawah tirai air itu, Tegar melihat dirinya sendiri, kecil, ringkih,
berdiri memandang dari kejauhan sekelompok orang yang mengusung sebuah keranda. Ia mengenal keranda itu. Jenazah yang terbaring di dalamnya tertutup kain kafan penuh simbol-simbol aneh. Simbol yang membawa tulah. Simbol yang menghapus seluruh desanya dari muka bumi. Jenazah yang merenggut kedua orang tuanya, meninggalkan Tegar seorang diri tanpa satupun kerabat yang selamat. Ia juga mengenali tempat itu. Sebidang sawah tak jauh dari desa. Beberapa saat setelah kematian menjemput semuanya. Iring-iringan hampir mendekat sebuah gubuk reot di tengah sawah. Di sanalah seseorang telah lebih dulu menerima kematian. Ayahnya sendiri. Namun sebelum keranda itu mendekat, dua sosok tiba lebih dahulu. Kita harus pergi, tinggalkan tempat ini, seru salah satu dari mereka. Dua pria asing yang tak pernah Tegar kenal. Dari dalam gubuk, ayah Tegar melihat iring-iringan yang kian mendekat. Kutukan yang merayapi tubuhnya membuat setiap gerakan terasa seperti siksaan. Aku tak tahu siapa kalian, ucapnya lirih. tapi tak ada gunanya. Kalian ikut mati demi orang yang sudah berdiri di ambang ajal sepertiku. Kami akan mencari cara, sahut salah satu pria itu dengan wajah penuh penyesalan. Kau harus hidup. Keluarga Adhikara sudah berjanji melindungi kalian, apapun bayarannya. Adhikara, ayah Tegar tersenyum samar. tak kusangka aku masih bisa bertemu sahabat-sahabat para leluhurku. Hiduplah, Pak. Kami akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Pria yang lain berusaha mengangkat tubuhnya, namun ayah Tegar perlahan melepaskan genggamannya. Tidak, bukan aku yang harus kalian lindungi. Keduanya terdiam. Mereka melihat tubuh itu kian melemah. Nafasnya tersengal. Waktunya kian menipis. Anakku, Suara ayah Tegar bergetar, namun senyumnya tetap ada. dia selamat. Jika kalian bertemu dengannya, bersahabatlah dengannya. Dia anak yang baik. Tubuh kedua pria itu gemetar. Mereka paham bahwa ada nyawa yang tak lagi bisa diselamatkan. Sementara dari kejauhan, iring-iringan keranda tulah semakin mendekat, membawa kematian yang tak terhindarkan. Kami janji, Ucap mereka serempak dengan suara bergetar. kami akan mencari anak itu. Dia akan berada dalam lindungan kami. Malam itu kedua pria dari keluarga Adhikara tidak mampu berbuat lebih banyak. Mereka terlambat menemukan sahabat-sahabat leluhur mereka. Tegar yang sadar semua itu hanyalah penglihatan melangkah mendekat. Ia menatap tubuh ayahnya yang terkulai. Namun sesuatu membuat dadanya mencengkeram. Ayahnya menatap ke arahnya, tepat ke matanya. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi dalam sebuah mimpi. Jangan dendam. Bapak cuma ingin lihat kamu hidup. Kata-kata itu kembali terdengar, menembus dadanya. Air mata Tegar jatuh tanpa bisa ditahan. Pak, Bapak, Teriaknya pecah, namun seketika dunia runtuh. Tegar terbangun, terduduk dengan nafas terengah. Hujan telah lenyap, sawah itu tidak ada. Semuanya hanya mimpi atau penglihatan. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Baru kali ini ia benar-benar mengerti. Nyawanya adalah sesuatu yang telah diperjuangkan banyak orang, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya dengan perbuatan bodoh apapun. Pagi itu, Tegar terbangun dengan begitu banyak pikiran menumpuk di kepalanya. Ia bangkit perlahan, mengambil air, lalu membasuh wajah dan membersihkan diri, seolah mencoba menenangkan isi dadanya yang belum juga reda. bagaimana kabarnya Wiru? Tanya Tegar pada sang utusan yang berjaga di depan kamar. Mbah Wage sedang mengusahakannya. Kalau begitu,
Izinkan saya melihatnya sebentar. Sang utusan itu membuka pintu. Di dalam, Mbah Wage tengah membakar dupa dan menancapkan beberapa jarum pada tubuh Wiru yang terbaring lemah. Anak ini beruntung. Ia sempat mempelajari ilmu dari gulungan itu, ucap Mbah Wage tanpa menoleh. Tegar teringat kejadian ketika Mbah Wage menawarkan pusaka keluarganya. Saat itu, Wiru memilih sebuah gulungan ilmu. Maksud Mbah, ilmu apa toh Mbah? ilmu sederhana. Ilmu yang menciptakan pembuluh darah gaib untuk meningkatkan kekuatan fisik penggunanya. Tak kusangka, justru ilmu ini menjadi nyawa keduanya di saat seperti ini. Tegar menatap tubuh Wiru. Lukanya telah dijahit rapi. Lebih dari itu, ia merasakan aliran kekuatan lain yang menyatu di sekitar luka. Sesuatu yang sedang diritualkan oleh Mbah Wage. Pengetahuannya sebagai keturunan keluarga mantri membuatnya paham Wiru sudah tidak lagi berada dalam kondisi kritis. Pak Lukman akan kesini. Tunggulah, ujar Mbah Wage. Tegar tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, lalu menatap Mbah Wage dengan mantap. Mbah, aku membutuhkan beberapa benda. Apa aku boleh memintanya? Mbah Wage menatap mata Tegar yang kini terlihat semakin tajam. kau masih belum menyerah. Desaku mati karena orang seperti Raden Argoyo, Mbah. Kalau ada kesempatan agar tragedi itu tak terulang pada orang lain, aku tidak mungkin membiarkannya. Mbah Wage menghela nafas panjang. Segala upaya yang ia lakukan selama ini nyaris membuatnya putus asa. Mintalah apapun yang kau butuhkan pada utusanmu. Ia akan mempersiapkannya untukmu. Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Tegar berbalik dan bersiap keluar. Namun sebelum ia melangkah jauh, suara Mbah Wage memanggilnya. Tegar, Ia berhenti. selalu ingat kata-kata terakhir ayahmu. Dek. Tegar menoleh cepat. Mbah mengenal ayah saya. Mbah Wage menggeleng pelan. Tidak, tapi sebagai seorang ayah, aku tahu perasaannya. Dan yang bisa kubayangkan sekarang, ia pasti hanya ingin kau hidup lebih dari harapan apapun. Tegar terdiam. Kata-kata itu meresap perlahan, menetap di dadanya. Ia mengangguk pelan, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya. Malam penentuan. Suara sepeda motor memecah kesunyian saat mendekati sebuah bangunan Belanda yang telah lama terbengkalai. Di sekelilingnya, rumah-rumah warga berdiri kosong, ditinggalkan penghuninya seperti luka yang tak sempat sembuh. Tegar menghentikan motornya dan menatap atap bangunan tua itu. Dengan penglihatannya, ia melihat seekor ular raksasa melilit cerobong asap. Kepalanya terangkat, menatap lurus ke arahnya. Tegar tidak gentar. Ia mengenakan topeng bujang ganong, menutup raut wajahnya, menyembunyikan cemas yang masih tersisa, sekaligus mengunci amarah yang telah lama mendidih. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Di atas kepalanya melayang sosok wewengkon, gumpalan makhluk menjijikan, kepala suami istri, dan seorang anak menyatu dalam satu tubuh yang tak wajar. Kau tak harus melakukan ini, kan? Suara Bung Bahar terdengar dari samping. Ia duduk di kursi tua, ditemani perempuan pucat yang melindunginya. Pulang saja. Kau tak bertanggung jawab atas keluarga Lukman maupun Sutojiwo. Tegar tak menoleh. Ia terus melangkah, seolah suara itu tidak pernah ada.
Brak! Tolol! Bentakan Pak Johar menggema dari sisi lain ruangan. Kita harus berkumpul di tempat busuk ini demi orang serendah dia. Pesuruh yang bahkan tak didampingi tuannya. Pak Johar dan para dukun pengikutnya menatap Tegar dengan wajah penuh jijik. Namun tak satu pun bergerak. Mereka tahu bukan mereka yang akan menghadapinya. Demi nyawa makhluk rendahan sepertimu, suara Kanjeng Sarwaji terdengar dingin dari belakang. seluruh keluarga Wiru akan menerima imbasnya. Kesengsaraan mereka adalah bayaran atas nyawamu. Di belakangnya berdiri para abdi pelindung, siap mencabik siapapun yang mendekat. Kali ini Tegar berhenti. Ia berbalik menatap Kanjeng Sarwaji. Suaranya rendah, tertahan, namun syarat kemarahan. Berapa kali Wiru melindungi kalian? Langkah Tegar maju satu tapak. Berapa nyawa dari kalian yang diselamatkan? Tegar terus mendekat. Kanjeng Sarwaji mundur setapak, merasakan tekanan amarah yang tak lagi disembunyikan. Salah satu abdi segera maju, berdiri menghadang. Tegar hanya menyentuh dada abdi itu. Tempat yang sama di mana keris Wulung Wangsapati menancap di dada Wiru. Kalian yang berhutang pada Wiru, bukan sebaliknya. Lanjut Tegar tajam. Nada suaranya menurun, dingin, mematikan. Sadarlah, kalian yang tak bisa apa-apa tanpanya. Brak! Tubuh abdi itu terhempas jatuh. Wajahnya pucat pasi. Nafasnya tersengal saat rasa sakit mencengkram dadanya. Di titik yang sama dengan sentuhan Tegar, Kanjeng Sarwaji tersentak panik. Untuk pertama kalinya, satu-satunya abdi pelindungnya terkapar tak berdaya tanpa luka, tanpa serangan yang terlihat. Namun, Tegar telah berpaling. Ia membelakangi Kanjeng Sarwaji. Barulah terlihat, lengan Tegar tak lagi seperti sebelumnya. Aksara-aksara tua terukir di kulitnya, ditulis dengan darah yang masih hangat, berdenyut seirama dengan amarahnya. Rasa sakit itu, ucap Tegar lirih tanpa menoleh, tidak seberapa dibanding yang dirasakan Wiru. Di belakangnya, wajah Kanjeng Sarwaji memerah. Bukan semata karena marah, melainkan karena hinaan yang menghujam tepat di kebenaran yang tak bisa ia bantah. Mana Argoyo? Tanya Tegar dingin. Langkahnya tidak berhenti. Kegelapan bangunan itu seolah membuka jalan baginya. Ia merasakan jelas sosok Digdaya yang ia cari menguasai seluruh tempat ini. Hah, sombong! Suara Wulung menyambar dari balik gelap. Tubuhnya muncul perlahan. Keris telah tergenggam erat, siap menebas tanpa ragu. Kau tak pantas berurusan dengan Raden Argoyo. Keris Wulung melesat mengincar wajah Tegar. Namun saat ujung keris itu menembus topengnya, wujud Tegar menghilang. Tiba-tiba Tegar telah berdiri di sampingnya. Kau mengenalnya bukan? Suara Tegar terdengar tenang di telinga Wulung. Trahkala Sedo. Wulung tersentak dan melompat menjauh. Jantungnya berdegup keras. Namun baru saja kakinya menapak, Tegar sudah berada di belakangnya. Katakan, di mana mereka? Desak Tegar. Kecemasan mulai merayapi wajah Wulung. Ia menghujamkan kerisnya berulang kali. Tebasan demi tebasan dilepaskan, namun tak satu pun mengenai sasaran. Setiap kali ia menyerang, Tegar selalu muncul di tempat yang tak pernah ia duga. Pengecut, hadapi aku! Teriak Wulung frustasi. Tegar tidak terpancing. Bukan aku yang akan membunuhmu. Saat sadar Wulung tak ingin mengatakan tentang Trahkala Sedo, ia melangkah lebih dalam, melewati Wulung begitu saja.
Pandangannya kini tertuju pada satu sosok yang paling mengerikan di tempat itu. Dia yang akan membunuh kalian, ucap Tegar lirih menatap lurus ke depan. Raden Argoyo. Wulung hendak bergerak, namun tubuhnya menegang saat melihat Raden Argoyo bangkit perlahan dari kursinya. Cuy, kau pintar bermain dengan gelap, ujar Raden Argoyo sambil tersenyum tipis. Benar-benar cocok untuk mempermainkan pendekar seperti Wulung. Ia melangkah maju. Tapi semua itu tak berarti di hadapan kekuatan mutlak. Tatapannya mengunci Tegar. Dalam sekejap, tubuh Tegar terhempas ke lantai. Tekanan tak kasat mata menindihnya, menekan dada dan paru-parunya hingga nafas terasa direnggut. Aku ingin kepalanya, perintah Raden Argoyo dingin kepada Sangkaratuh. Di tengah tekanan itu, Sangkaratuh tiba-tiba muncul tepat di atas Tegar. Kukunya yang tajam terangkat, siap mencabik kepalanya. Namun dalam satu gerakan, Tegar menyelimuti tubuhnya dengan kain kafan lusuh. Mantra terucap. Sangkaratuh berhenti. Ia berputar-putar kebingungan. Apa yang kau lakukan? Ambil kepalanya, bentak Raden Argoyo. Namun bagi Sangkaratuh, Tegar seolah lenyap. Ingsun kanyoman dening Gusti. Mantra itu terus bergema, semakin dalam. Di balik kafan, Tegar berusaha bangkit, menahan tekanan kekuatan Raden Argoyo yang belum mengendur. Sangkaratuh, dia di depanmu. Habisi, teriak Raden Argoyo, geram. Namun ingon andalannya hanya mencakar angin. Ia berputar, meraung, tidak mampu melihat, tidak mampu menyentuh Tegar sedikit pun. Raden Argoyo mengendus kesal. Merepotkan. Ia menarik kerisnya dan melangkah sendiri, mendekat ke arah Tegar yang terhuyung. Tubuhnya tertutup kafan berlumur debu. Tanpa ragu, Raden Argoyo menghujamkan keris itu ke arah leher Tegar. Tegar menangkap pergelangan tangannya, namun tubuh renta itu menyimpan kekuatan yang mengerikan. Tekanan besar memaksa tusukan itu terus melaju. Serat! Darah mengalir, membasahi kain kafan. Mantra Tegar pun terhenti. Yang tersisa hanya noda merah yang melebar perlahan. Raden Argoyo mulai senyum, tapi belum sempat itu terjadi. Tiba-tiba, drap! Raden Argoyo melompat mundur. Wajahnya menegang. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Raden! Wulung mendekat, waspada. Ada apa, Raden? Ia pun merasakannya. Sesuatu di udara telah berubah. Duar! Petir menyambar, membelah langit. Hujan turun deras seketika, menghantam atap bangunan tua itu seperti genderang kematian. Raden Argoyo yang merasakan kejanggalan segera menarik kasar kain kafan dari tubuh Tegar. Ia tersentak. Tubuh Tegar penuh raja dari ujung kaki hingga ke kepala. Aksara-aksara tua berpendar samar menyala di sela-sela darah yang masih hangat. Kurang ajar. Tegar tertawa. Tertawa lirih, serak, sambil memegangi sisi lehernya yang tersusuk keris Raden Argoyo. Darahnya mengalir, menetes ke lantai, dan bercampur dengan kekuatan milik sang penguasa Trah Argoyo itu. Apa yang kau lakukan? Raden Argoyo panik. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman yang nyata. Brak! Pak Johar membuka jendela besar. Dan saat itu wajahnya langsung pucat. Sekumpulan pocong berdiri mengepung bangunan tua itu. Diam, basah oleh hujan, menghadap ke arah mereka. Ini... Bung Bahar bangkit dari kursinya. Ketegangan di wajahnya runtuh. Ia tahu
tempat ini tak lagi aman. Setan-setan itu, mengapa mereka ada di sini? Kanjeng Sarwaji tercekik. Bruak! Wulung menendang tubuh Tegar yang masih terbaring. Tegar tertawa tanpa suara. Apa yang kau lakukan, brengsek? Tegar tidak menjawab. Tawanya terus bergetar di tenggorokan, seolah menyatakan kemenangannya. Tap, tap, tap. Dari kejauhan terdengar langkah kaki bermain di genangan air. Sosok pria tua kurus berjanggut muncul dari balik gelap. Tubuhnya menari di kubangan air, gerakannya patah-patah, tak wajar. Di satu tangan, ia menggenggam keris. Di tangan lain, seekor ayam hitam meronta pelan. Kudang lebur. Bukan satu, namun seluruh kudang lebur yang pernah diutus oleh Raden Argoyo kini berkumpul. Mereka berdiri melingkar, melakukan ritual yang sama di tempat yang sama. Tegar, Yudaprana. Raden Argoyo mengamuk sejadi-jadinya. Bung Bahar mencoba kabur, namun pocong-pocong itu semakin rapat. Dayangnya berusaha membuka jalan, namun sia-sia. Tekanan kekuatan gaib menahan mereka. Ini kekuatanmu, Raden Argoyo, teriak Bung Bahar putus asa. Benar, tak ada yang bisa lolos dari ritual wewengkonku. Raden Argoyo mengendus. Ia menoleh ke Tegar, murka. Dan bocah sialan ini, Brak! Tendangan keras menghantam tubuh Tegar. dia menjadikan tempat ini sebagai altar seluruh gudang leburku. Brak! Kepanikan pecah. Semua menatap ke arah wewengkon yang melayang-layang di atas mereka. Sebuah bayangan dari nasib mereka tergambar jelas. Mati dan menjadi seperti makhluk itu. Dia menjebak kita. Teriak dukun Pak Johar sambil menunjukkan buntalan pakaian milik keluarga target Argoyo. Semua ini sudah disiapkan sebelum kita tiba di sini. Untuk pertama kalinya, orang-orang besar itu berkumpul dan menatap Raden Argoyo. Hentikan ritual ini, Perintah Pak Johar. kau yang menciptakannya. Kau pasti bisa menghapusnya. Tolol. Raden Argoyo tertawa liar. Kalian pikir aku akan mengalahkan pemanggilan keraton Pagumayit demi nyawa kalian? Sang Ratu muncul di belakangnya. Tubuhnya membesar. Aura hitam menyebar. Tabir kekuatan terbentuk, menghalangi siapapun yang mendekat. Brengsek. Wulung gemetar. Kau ikut mengorbankan kami. Jangan salahkan aku. Raden Argoyo tersenyum. Salahkan manusia bodoh itu. Pak Johar menghantam lantai. Sial. Sial. Kanjeng Sarwaji gemetar. Ia mencabut pusaka tusuk kondenya, berusaha memanggil ingon andalannya. Tak ada jawaban. Bung Bahar terdiam. Seluruh perhitungannya runtuh oleh satu rencana gila milik Tegar. Di tengah kekacauan itu, Tegar bangkit. Ia tertatih, tertawa. Matanya menatap lurus ke arah Raden Argoyo. Ia menunjukkan lukanya, lalu telapak tangannya. Kau salah, Argoyo. Suara Tegar parau, tapi mantap. Kudang lebur juga mengincar dirimu. Raden Argoyo tersentak. Ia menatap tangannya sendiri. Luka kecil, tak ia sadari kapan tercipta. Darahnya telah diritualkan. Bangsat. Prang! Kaca-kaca jendela pecah. Pocong-pocong itu bergerak serentak. Ular di cerobong asap, setan alas, roh gentayangan. Semuanya meringsek masuk,
mengincar manusia di dalam bangunan. Mati seperti ini sepertinya tidak terlalu buruk. Tegar tertawa. Tegar menyaksikan para Ingon dan orang-orang besar itu bertarung mati-matian. Ia yakin bahwa ini adalah akhir hidupnya. Tapi, saat malam semakin pekat dan saat Tegar mulai pasrah pada nyawanya, dari kejauhan, sebuah suara memanggil. Tegar, tangkap ini. Itu suara Wiru. Tegar berusaha membuka mata, namun sosok itu tak terlihat. Yang ia rasakan hanyalah tubuhnya yang digerayangi makhluk-makhluk busuk, sementara bola-bola api melayang di sekelilingnya. Cepat! Suaranya terdengar semakin jelas, namun pandangan Tegar tetap kosong. Satu-satunya benda asing di sekitarnya hanyalah sebatang bambu runcing. Tanpa berpikir panjang, ia spontan menggenggamnya. Serak, serak! Penglihatannya seketika kabur. Bau kafan lusuh yang membusuk menyeruak. Panas banas pati membakar kulitnya. Dan cakar berbagai makhluk menggores tubuhnya tanpa ampun. Namun di tengah rasa sakit itu, Tegar menyadari satu hal. Tubuhnya terus bergerak ke arah yang tidak ia ketahui. Bertahan, Tegar! Bertahan! Teriak Wiru. Kesadarannya hampir lepas. Tubuhnya tidak lagi sanggup menahan rasa perih yang menjalar ke seluruh sendi. Hingga akhirnya, dalam sekejap, semua terasa runtuh. Tubuhnya terjatuh ke tanah, dan gelap pun menyingkir. Saat ia membuka mata kembali, beberapa sosok telah menunggunya. Cepat! Kali ini suara Mbah Wage yang terdengar. Orang tua itu menghampiri Tegar bersama beberapa utusannya. Belum pernah ku melihat orang segila kamu, Tegar. Gumam Mbah Wage sambil mulai mengobatinya. Tegar menoleh bingung ke sekelilingnya. Ia melihat Mbah Wage yang sibuk merawat lukanya. Wiru yang telah melakukan ritual dengan bambu keramat di dekatnya. Serta Pak Lukman yang membawa mereka ke tempat aman. Kalian? Suara Tegar lirih. Diam. Kau belum boleh banyak bicara. Potong Mbah Wage tegas. Ia membiarkan Tegar duduk bersandar, menatap dari kejauhan bangunan tua peninggalan Belanda itu. Kini dikerubungi makhluk-makhluk dari berbagai penjuru. Apa yang akan terjadi pada mereka, Mbah? Tanya Pak Lukman pelan. Harga diri Raden Argoyo terlalu tinggi untuk menghentikan ritualnya, jawab Mbah Wage. Jika ia membatalkannya, butuh 100 tahun lagi baginya untuk membangkitkan kudang lebur dan mengulang pemanggilan itu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada berat. Tapi sekarang, dia tak punya pilihan. Membatalkannya atau mati di dalam ritualnya sendiri. Wiru berdiri terpaku. Ia tidak pernah menyangka Tegar memiliki rencana segila itu. Mengorbankan diri demi menjebak Raden Argoyo dengan caranya sendiri. Mbah Wage memastikan nafas Tegar telah kembali teratur. Ia lalu meminta Pak Lukman menyiapkan kendaraan. Kita pergi. Kita pun tidak aman di sini, perintahnya. Pak Lukman mengangguk. Malam itu, mereka meninggalkan bangunan tua yang telah menjelma menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mendekatinya. Malam pun berlalu. Tegar melewati masa kritisnya dan perlahan menyadari bahwa ia selamat dari maut. Ia terbangun di ruangan tempat Wiru dulu dirawat. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela. Di sana, mereka semua masih setia menunggunya sadar. Jadi, aku masih hidup. Suara Tegar serak. Pak Lukman, Wiru, dan Mbah Wage segera menghampirinya.
Gak akan kumaafkan kalau kamu mati, Tegar. Ujar Wiru, wajahnya masih pucat. Namun, jelas lebih baik dari keadaan Tegar saat ini. Raden Argoyo, bangunan itu. Tanya Tegar cemas. Pikirannya masih tertinggal pada malam kelam itu. Mbah Wage menghela nafas panjang, lalu menggeleng pelan. Rencanamu berhasil. Raden Argoyo memusnahkan ritualnya sendiri. Ia melakukannya setelah seluruh danyang, dukun, dan abdi keluarganya tewas. Ucap Mbah Wage. Wiru mengernyit. Kenapa, Mbah? Dia sampai memperlakukan nyawa orang-orang yang bersekutu dengannya. Mbah Wage menggeleng pelan. Memulai ritual membutuhkan waktu panjang. Menghentikan menguras kekuatan yang jauh lebih besar. Saat ritual itu dihentikan, kekuatan Raden Argoyo nyaris musnah. Ia tidak ingin keluarga dan para pengikutnya memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Jadi, begitu, Mbah? Gumam Tegar lirih. Mbah Wage menjelaskan bahwa orang-orangnya telah memastikan seluruh titik ritual. Tidak ada lagi sisa kekuatan Raden Argoyo yang tertinggal. Hingga siang ini, keberadaannya belum ditemukan. Ia bersembunyi. Mungkin sampai kekuatannya pulih. Pak Lukman melangkah mendekat ke sisi Tegar. Wajahnya menyiratkan rasa bersalah yang dalam. Seharusnya ini bukan tanggung jawabmu, Mas Tegar. Tegar tersenyum tipis. Bukan juga tanggung jawab kita semua kan, Pak? Tapi tak ada yang sebanding dengan nyawa, Mas. Balas Pak Lukman pelan. Mbah Wage kemudian mengungkapkan apa yang telah ia telusuri. Bukan Pak Lukman yang menjadi incaran ritual wewengkon, melainkan Bu Sundar yang tanpa ia sadari mewarisi darah biru dari garis keluarganya. Sementara keluarga Pak Lukman sendiri hanyalah keluarga biasa. Kekayaan mereka itu tumbuh perlahan, dekat dengan warga, diwariskan dengan kerja keras, bukan dengan bantuan gaib. Keluarga Pak Lukman hanyalah jembatan takdir untuk mempertemukanmu dengan kami, Tegar, kata Mbah Wage. Tegar mengangguk, lega. Syukurlah, Mbah. Berarti Raden Argoyo tak akan mengincar keluarga Pak Lukman lagi, kan? Tanpa kudang lebur, ia tak punya alasan. Tapi apa, Mas Tegar? Tanya Pak Lukman. Akan lebih baik jika ada yang melindungi keluarga Pak Lukman. Seseorang atau satu keluarga yang mampu melakukan itu. Ujar Tegar sambil menatap Wiru. Aku? Wiru menunjuk dirinya sendiri, terkejut. Tegar pun menjelaskan. Wiru telah mengkhianati keluarga Wagiatmah demi menyelamatkan nyawanya. Artinya, keluarga Adikara tak lagi mendapat sokongan dari Wagiatmah. Benar begitu, Wiru? Tanya Pak Lukman. Benar. Tapi kami tak menyesal. Siapapun yang mempekerjakan kami tak akan bisa melawan sumpah kami pada keluarga Yuda Prana. Jawab Wiru mantap. Pak Lukman mengangguk. Kalau begitu, keluarga Adikara akan kami dukung. Segala kebutuhan yang sebelumnya ditanggung Wagiatmah akan kami penuhi. Tapi sumpah sah cukup. Potong Pak Lukman lembut. Saya mengerti. Saya berutang nyawa pada Tegar. Jika tugas kalian adalah melindunginya, maka itulah yang akan kita lakukan bersama. Sekejap, beban di dada Wiru luruh. Ia tak perlu lagi takut keluarganya jauh akibat keputusannya. Mbah Wage yang tertua di antara mereka hanya memandangi semuanya dengan tenang.
Di hadapannya bukan orang-orang dikdaya, melainkan manusia biasa yang akhirnya memahami peran masing-masing dalam jalinan takdir. Namun ia tahu, kedatangan ini tak akan lama. Ritual pagu mayit hanyalah satu jalan Raden Argoyo untuk meraih kekuatan tanpa tanding. Dan Mbah Wage juga tahu, alasan dibalik ambisi itu jauh lebih besar. Geger Trah Keramat kian mendekat. Pulau terkutuk yang diperebutkan mulai menampakkan wujudnya. Sosok-sosok besar seperti Raden Argoyo sudah menantikan waktu yang dijanjikan. Dan tak lama lagi, nama-nama besar akan kembali berkumpul. Cerita ini tamat sampai di sini dulu. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.